Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Julu 10 kilo 5 Yankee. Di video kali ini saya akan coba untuk membuat sebuah video panduan bagi teman-teman yang akan membangun sebuah base station untuk di rumah gitu ya. Jadi apa saja perangkat yang dibutuhkan dan berapa biayanya. Terlebih bagi teman-teman yang budgetnya terbatas seperti saya, itu nanti akan sedikit sulit untuk menentukan pilihan-pilihan karena balik lagi semuanya ke budget seperti itu teman-teman. Memang banyak tipe, banyak merek gitu ya dari perangkat-perangkat yang diperlukan nanti itu, tapi ya kalau budgetnya terbatas ya akan sedikit jadinya pilihan-pilihan, kecuali teman-teman yang banyak duit ya itu terserah, silahkan gitu ya. Dan mudah-mudahan informasi-informasi yang saya sampaikan di video ini bisa berguna bagi teman-teman, khususnya yang pemula yang baru berkecimpung di dunia radio komunikasi atau baru terjun di dunia radio komunikasi yang ingin langsung menggunakan radio rig ya, atau ingin langsung membangun sebuah base station gitu. Ataupun bagi rekan-rekan yang baru bergabung dengan Rapi atau Orari gitu ya, yang biasanya berkomunikasi menggunakan HT seperti ini. Banyak modelnya, banyak mereknya gitu ya, dari power 3 watt sampai 10 watt gitu. Ingin upgrade ke radio yang lebih besar agar jangkauan komunikasinya lebih jauh atau lebih luas lagi, seperti itu teman-teman. Dan disclaimer juga, nantinya perangkat-perangkat yang akan saya tunjukkan, yang akan saya sampaikan itu, dan bagaimana proses dan berapa biayanya itu sesuai pengalaman saya gitu. Jadi ketika saya membangun base station yang saya punya ini gitu, itu perangkatnya apa saja dan biayanya berapa saja, seperti itu teman-teman. Dan mungkin nanti di akhir video juga akan saya perlihatkan rinciannya seperti apa, biayanya berapa, dan totalnya berapa. Sehingga nanti teman-teman mempunyai gambaran, oh saya misalkan punya budget segini, berarti belinya perangkat seperti apa gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin nyicil gitu ya, satu persatu beli perangkatnya, ya itu bisa juga teman-teman. Memang jadi lebih panjang gitu ya, jadi rencana jangka panjang, tapi ya itu lebih hemat gitu ya, sehingga teman-teman bisa mempunyai waktu yang panjang untuk merencanakan itu gitu ya, bisa nabung terlebih dahulu, seperti itulah teman-teman kira-kira. Tapi kalau teman-teman yang banyak duit ya tadi balik lagi bisa sekaligus gitu ya. Oke, yang pertama yang kita butuhkan untuk membangun sebuah base station, sorry teman-teman ada gangguan teknis. Jadi pertama, perangkat yang teman-teman butuhkan untuk membangun sebuah base station tentu saja perangkat radio ya teman-teman, radio rig. Nah jadi seperti ini, yang ada di hadapan kita ini adalah ICOM IC 2300. Untuk radio rig ini sendiri secara harga itu bervariasi ya teman-teman, mulai dari 1 jutaan sampai ya jutaan gitu. Jadi, dan ada juga yang di bawah 1 juta sebetulnya teman-teman, tapi memang ya itu silahkan teman-teman cari di e-commerce gitu ya. Radio-radio yang di bawah 1 juta itu biasanya rig mini gitu ya, power maksimalnya itu dia 25 watt biasanya, seperti itu teman-teman. Dan itu juga tidak jadi masalah gitu, karena fokus kita dalam membangun base station ini apa gitu ya, ya untuk berkomunikasi. Kalau misalkan untuk bagus-bagusan perangkat, untuk ya itu mah beda lagi lah ceritanya gitu ya teman-teman. Wah perangkat saya ini, perangkat saya itu gitu ya, ya itu mah beda lagi. Tapi fokus utama kita adalah membangun sebuah base station yang berfungsi sebagai sarana komunikasi radio gitu ya. Tentunya dengan jangkauan yang lebih jauh lagi dari radio HT gitu ya teman-teman. Nah untuk radio ini harganya 1 sampai jutaan gitu ya. Nah dan
Kebetulan yang ada di sini adalah ICOM IC 2300 Hotel ini saya beli waktu itu harganya 3,2 juta. Nanti linknya akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Kalau misalkan teman-teman nanti dapat harga yang lebih murah, ya alhamdulillah gitu ya teman-teman, itu jackpot gitu. Tapi rata-rata sih untuk ICOM ini harganya 3 juta ke atas gitu. Dan pastikan teman-teman ketika membeli perangkat ini, baik itu ICOM atau apapun mereknya, apapun tipenya, itu dari distributor resmi gitu ya. Sehingga nanti akan ada garansi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pakai itu tenang gitu ya. Kalau namanya perangkat elektronik seperti ini kan banyak error dan lain sebagainya gitu. Nah itu kalau misalkan dijamin oleh garansi ya itu nanti kita akan tenang gitu pakainya. Seperti itu teman-teman. Jadi ICOM IC 2300 Hotel ini harganya 3,2 jutaan. Nah, bagi teman-teman yang misalkan saya pengen perangkat atau pesawat radio ICOM tapi sulit untuk mencari tipe IC 2300 Hotel ini, teman-teman bisa solusinya alternatifnya itu ICOM 3500 gitu ya teman-teman. Nah untuk ICOM 3500 ini harganya kurang lebih sama, bahkan ada yang jual lebih murah gitu ya. Bedanya ketika di backlight layarnya ini dia berwarna putih, tidak seperti ICOM 2300 Hotel ya yang bisa diganti hijau, yellow dan amber gitu ya. Tapi untuk ICOM 3500 Hotel 3500 itu dia backlight layarnya itu berwarna putih gitu ya. Layarnya sama, tetap monokrom gitu ya dan single band VHF. Ya ini karena saya bekerja di band rapi gitu ya, 142 sampai 143, jadi ya saya pilihnya yang VHF seperti itu teman-teman. Dan pastikan juga garansinya atau distributornya resmi gitu ya. Karena sekarang ini banyak juga yang jual ICOM 2300 Hotel ini yang memang ya orang sebut KW lah gitu ya. Saya juga kurang mengerti, kurang paham sebelah mana KW-nya, tapi memang distributor resminya itu kan PT Eli gitu ya kalau nggak salah untuk ICOM ini. Dan ya khawatirnya kalau teman-teman misalkan beli kalau tidak teliti gitu ya dalam membeli perangkat radio ICOM ini, khususnya yang 2300, takutnya perangkat atau pesawatnya hasil refurbish gitu ya atau rekondisi gitu ya. Nah seperti itu. Atau teman-teman bisa juga untuk membeli radio rig second gitu ya teman-teman, tapi dengan catatan ya kondisinya masih bagus gitu. Jadi kalau teman-teman kurang mengerti, kurang paham seperti saya nih, kalau misalkan mau beli itu bawa atau tanya dulu ke rekan yang lebih paham gitu. Rekan yang lebih paham soal radio ini seperti apa, power maksimalnya berapa, power minimalnya berapa, RX TX-nya apakah normal dan lain sebagainya. Kalau memang itu dirasa yakin atau misalkan belinya dari pengguna gitu ya, bukan dari toko yang menjual second gitu ya. Nah itu lumayan gitu karena bisa dapat harga yang lebih murah seperti itu teman-teman. Itu untuk perangkat radio gitu. Jadi tadi ini ICOM 2300 Hotel ini kurang lebih 3,2 jutaan. Seperti itu. Kemudian perangkat yang kedua yang kita butuhkan untuk membangun base station di rumah gitu, untuk di rumah atau di pos, itu adalah power supply teman-teman. Di sini saya menggunakan power supply switching. Nah, seperti ini. Power supply switching ini kebetulan, nah ini ada spesifikasinya, dia 12 volt 30 ampere untuk outputnya. Nah, untuk inputnya dia AC 110 sampai 220 volt gitu ya. Karena memang perangkat radio ini membutuhkan bukan sumber listriknya itu bukan AC ya teman-teman, tapi DC gitu. Jadi teman-teman butuh yang namanya power supply atau adaptor DC gitu ya, power supply switching. Ini range harganya itu dia di 100 sampai 200 ribuan, murah ya teman-teman. Terlebih yang 12 volt 30 ampere itu ya sekitar 100 atau sampai 200 ribuan gitu ya. Nah, di sini ini untuk sumber
powernya ya dari listrik PLN yang AC ini. Kemudian yang ini yang V min dan V plus ini dia untuk ke radionya. Dan ini bisa di-adjust. Minimalnya ini dia kalau nggak salah 10 volt ya atau 9 volt. Maksimalnya itu dia di 14 atau 15 volt. Jadi di 15 volt kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman memang radio ini dia membutuhkan rata-rata, dia membutuhkan power itu 13,8 volt. Jadi ini bisa di-adjust gitu ya, nanti diukur agar ketahuan angkanya pakai multimeter misalkan ketika di-adjust di sini potensio untuk adjustable-nya, untuk adjusternya ya. Sampai 13,8. Hanya saja saya memang di ICOM IC 2300 hotel ini saya jarang sekali gitu ya untuk menggunakan power 13,8. Saya biasanya di 13 volt saja gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini power supply switching. Tapi power supply switching ini kelemahannya dia ketika kita beli itu dia tidak bisa langsung disambung ke listrik. Kita harus modal lagi teman-teman untuk membeli kabel dan colokan gitu. Jadi kita merangkai kabel untuk, nah ini kabel powernya ya, ini 1 meter saja teman-teman, dan ini kabel 2 gitu ya. Jadi 1 meter saja dan ini colokannya gitu ya. Ya ini kurang lebih 30.000 lah ya. Karena kabelnya ini kalau nggak salah harganya 10.000 per meter atau berapa ya, saya juga lupa, 47.000 gitu ya. Jadi kurang lebih ini 30.000. Tapi teman-teman juga nanti bisa disesuaikan gitu ya harganya. Karena memang harga di setiap toko itu beda-beda gitu untuk steker dan kabelnya. Seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini bisa nyala untuk radionya bisa hidup gitu ya. Dengan nanti ini disambungkan ke AC, dicolokkan ke listrik PLN, dan kabel powernya nanti disambungkan ke plus dan minus gitu ya. Rata-rata untuk radio ini yang merah ini ke plus dan yang hitam ini ke minus seperti itu teman-teman. Jadi jangan terbalik karena kalau DC itu kan satu arah gitu ya. Setrumnya itu satu arah gitu. Tapi kalau AC itu kan dia arusnya bolak-balik. Seperti itu teman-teman. Itu yang kedua. Jadi power supply ini, nah ini saya beli power supply ini dia di harga 129.000 kalau nggak salah waktu itu saya beli. Dan kabel ini dengan colokannya dia di 30.000 kalau nggak salah ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita membutuhkan antena teman-teman. Jadi ini semuanya sudah saya buatkan juga videonya masing-masing gitu ya. Dan terakhir tuh kemarin saya buatkan juga video tentang antena gitu ya, matching antena, setting antena dan lain sebagainya. Antena ini banyak juga macamnya gitu ya. Ada V2R, ada antena G7 gitu dan lain sebagainya. Harganya pun bervariasi teman-teman. Dari yang antena lokal 200 ribuan sampai yang ori USA atau mana gitu ya, sampai jutaan itu bervariasi lah gitu. Yang kebetulan saya pakai ini adalah antena V2R lokal teman-teman. Memang saya tidak bisa memperlihatkan antenanya karena sudah saya pasang di outdoor gitu ya. Antenanya antena outdoor ya, bukan antena seperti ini gitu. Ya mungkin bagi teman-teman yang breaker yang sudah lama, yang sudah senior, mungkin hal ini terdengar biasa gitu. Tapi bagi pemula ya bisa jadi informasi yang penting gitu ya teman-teman. Justru memang kelemahan kita, kenapa breaker-breaker itu banyak yang sudah tua gitu ya. Yang sudah tua dan ya yang mbah ya, yang sudah jadi abah, yang sudah jadi ambu gitu ya. Mayoritas gitu. Memang banyak yang muda, banyak yang 40 tahun ke bawah banyak gitu ya, yang 50 tahun ke bawah juga banyak. Tapi kebanyakan itu yang 50 tahun ke atas gitu. Karena memang pertama saya pribadi awalnya melihat urgensi menggunakan radio ini itu apa gitu. Itu yang pertama. Kedua, kurangnya informasi yang diterima gitu. Jadi plus minusnya menggunakan radio seperti ini itu seperti apa. Nah, waktu itu ketika di daerah saya ini gempa, semua sinyal HP mati gitu ya teman-teman.
Bahkan HTPOC juga tidak berfungsi karena ya sinyal operator mati semua gitu. Yang berfungsi itu radio komunikasi. Nah, informasi-informasi seperti itu yang dibutuhkan sehingga regenerasi ya seperti misalnya Rapi atau Orari, sehingga regenerasinya itu bisa menjangkau ke kita-kita yang lebih muda, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya bilang antena outdoor, V2R dan lain sebagainya, mungkin bagi pemula yang muda-muda khususnya itu apa gitu ya, seperti apa. Walaupun sekarang itu ya hal-hal seperti itu bisa di googling gitu, bisa dicari di internet, tapi ya begitulah, informasi itu penting gitu ya teman-teman. Jadi begitu. Untuk antena yang saya gunakan, balik lagi ke ini ya, pembahasan videonya gitu ya. Antena yang saya gunakan itu adalah V2R lokal teman-teman. Dan koilnya itu sudah lapis perak, seperti itu ya. Jadi yang lokal tuh koilnya ada yang biasa saja, ada yang lapis perak gitu. Bedanya apa ya? Mungkin bedanya di ketahanannya gitu ya. Ketika dikasih power besar itu dia bisa lebih menghantarkan gitu ya dan lain sebagainya lah gitu ya. Secara teknis juga saya masih harus banyak belajar gitu. Dan rata-rata antena V2R lokal itu di 200 ribuan ke atas gitu. Nggak sampai 500 ribu sih gitu ya. Mungkin yang lokal homebrew gitu ya, yang handmade dan bahannya bagus mungkin bisa sampai 500 ribu, 700 ribu gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lokal yang KW gitu ya itu sekitar 250 ribu atau 300 ribu. Kebetulan antena yang saya miliki itu waktu itu saya beli di harga 375 ribu teman-teman. Nah nanti link antenanya juga, link pembelian antenanya juga saya akan lampirkan. Oke, itu untuk antena. Dan untuk setting dan lain sebagainya, jujur saja saya juga butuh belajar lagi karena menggunakan rumus dan lain sebagainya, bertanya ke orang yang sudah paham, yang sudah mengerti, sehingga saya bisa sendiri gitu untuk settingnya. Seperti itu. Jadi, nah informasi-informasi seperti itu yang penting yang memang bisa kita sampaikan, yang seharusnya bisa kita sampaikan untuk agar ya teman-teman yang lebih muda khususnya tertarik gitu dengan dunia radio komunikasi. Itu ya teman-teman, itu untuk antenanya. Kemudian untuk menyambungkan antena dengan radionya kita membutuhkan kabel koaksial RG8 teman-teman. Itu harga per meternya bervariasi, ada juga yang jual sudah jadi teman-teman. Nah kebetulan yang saya gunakan itu kabel RG8 mereknya Ericsson, kurang lebih 15 meter lah ya, dan konektornya konektor PL gitu ya teman-teman, mereknya Ampeno. Itu harganya sewaktu saya beli itu 347 ribu untuk 15 meter kabel Ericsson RG8 beserta konektornya itu sudah jadi gitu ya. Dan saya sarankan untuk ICOM ya radio-radio yang besar lah, powernya yang 60 ke atas gitu ya, 60 watt ke atas itu menggunakan kabel RG8 agar dia lebih tahan panas gitu ya. Mungkin untuk RG58 yang lebih kecil bisa untuk radio rig mini gitu ya, yang powernya tidak terlalu besar seperti itu teman-teman. Nah setelah itu, setelah antena kemudian kabel, kita juga membutuhkan, berarti yang keberapa nih? 1, 2, 3 antena, 4 kabel. Yang kelima, perangkat yang kelima kita membutuhkan ini teman-teman, SWR dan power meter. SWR dan power meter ini macam-macam, ada yang homebrew gitu ya, jenisnya, tipenya, ada yang merek apa gitu ya, dan harganya juga macam-macam teman-teman. Dari mulai 300 ribuan ada sampai jutaan juga ada. Nah, yang saya gunakan ini adalah SWR dan power meter by di antena, tipenya SX401. Jadi ini jarum penampangnya hanya satu, tapi dia ada switch untuk power dan SWR, dan dia juga bisa dikalibrasi. Seperti itu, teman-teman. Ini harganya ketika saya beli itu 850 ribu.
850.000. Dan ya banyak di e-commerce gitu ya, teman-teman bisa cari, harganya bisa kurang dari 850.000. Ada yang 700 sekian, ada yang bahkan ada yang jual sampai 1 juta gitu ya. Nah, ini juga cukup ekonomis menurut saya untuk, dan cukup akurat ya, cukup akurat untuk SWR dan power meter untuk radio komunikasi gitu ya. Ini fungsinya apa? Walaupun antena sudah kita hitung sedemikian rupa, sudah kita matchingkan dan lain sebagainya, ini tetap, menurut saya ini tetap penting gitu ya teman-teman. Karena gini, kalau misalkan antena itu kemasukan air misalkan ya, ketika hujan antenanya di apa namanya, di loading coilnya itu kemasukan air tuh biasanya SWR-nya berubah gitu ya teman-teman. Dan saya tidak pernah mengalami itu memang, tapi rekan saya pernah mengalami dan dia yakin dengan SWR, dengan perhitungan dia gitu ya, dia tidak menggunakan ini, dia berkomunikasi dan akhirnya final dari radio ini jebol gitu. Ternyata pas dicek SWR antenanya dia berubah ketika dia berkomunikasi dengan power yang besar tanpa SWR, ya akhirnya begitulah gitu ya. Jadi rusak ke perangkatnya. Nah, ini untuk mengontrol gitu ya SWR dari antena. Terlebih lagi setelah hujan ya tentunya, atau kena angin dan bengkok. Nah, itu juga bisa jadi faktor untuk yang menentukan gitu apakah SWR-nya berubah atau tidak. Seperti itu teman-teman. Menurut saya ini penting gitu. Bukan perangkat yang opsional, tapi perangkat yang cukup esensial dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun base station seperti itu. Tapi kita juga membutuhkan kabel jumper teman-teman, kabel untuk menyambung ini ke radio gitu ya. Jadi nanti dari, nah di sini kan di belakangnya tuh, nah di sini ANT ini antena ke sini dan ini TX ini ke radio gitu ya teman-teman. Nah, kita membutuhkan kabel jumper dari TX atau dari port ini ke radio seperti itu. Dan harganya pun bervariasi juga, tergantung kabelnya, tergantung konektornya gitu ya, dan tergantung penjualnya gitu ya teman-teman. Ada yang 50.000 bahkan sampai 100.000 gitu ya, ada gitu ya teman-teman. Dan kebetulan ini ketika saya beli SWR di antena ini, saya dapat bonus gitu ya. Bonusnya ini teman-teman, kabel jumper RG58 dan konektornya PL mel to PL mel seperti itu teman-teman. Ya, ini kurang lebih 50 sentian lah untuk panjangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli SWR dan power meter di antena ini, misalnya nggak dapat bonusnya tuh gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa beli secara terpisah, harganya mulai dari 50 ribuan sampai 100.000. Dan kabelnya pun macam-macam, ada kabel teflon dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, itu adalah perangkat-perangkat esensial yang kita butuhkan ketika kita akan membangun sebuah base station. Pertama, perangkat atau pesawat radio, kemudian power supply, kemudian antena, dan SWR. Seperti itu teman-teman. Nah, adapun perangkat-perangkat opsional, jadi perangkat-perangkat tambahan yang ya sebetulnya butuh nggak butuh gitu, tanpa itu pun bisa jalan sebetulnya gitu. Jadi perangkat opsional ini saya sampaikan gitu ya, karena memang sebetulnya tanpa perangkat atau komponen tersebut kita sudah bisa jalan gitu ya. Tapi dengan alat tersebut, dengan perangkat tersebut yang opsional tadi, bisa lebih memudahkan gitu ya dalam instalasi base station gitu. Yang pertama adalah ini teman-teman, konektor L-shape ya. Ini jenisnya PL male to PL female. Jadi ini saya pasangkan di sini teman-teman.
Nah, di sini. Jadi nanti kabel antenanya langsung ke sini, kemudian disambungkan. Seperti itu. Ini cocok untuk rekan-rekan yang punya ruang terbatas gitu ya, ruang terbatas atau ukuran kabel yang cukup terbatas, sehingga ya takutnya misalkan terlalu nekuk dan lain sebagainya, nggak bisa ditekuk dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi solusi teman-teman untuk konektor L-shape ini. Untuk harganya sendiri ini tidak terlalu mahal ya. Ini 30 sampai 50 ribuan, tergantung dari merek dan penjual juga terutama ya. Ini waktu itu saya beli di harga 38.000 teman-teman, dan ini lumayan oke gitu. Jadi SWR-nya itu tidak berubah gitu ketika memakai ini. Karena memang ya saya nggak tahu ya bakal berubah atau enggak, tapi menurut saya SWR itu bisa berubah, tergantung juga konektornya. Kalau memang konektornya ada kerusakan, ya itu bisa berubah juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian perangkat atau komponen opsional lainnya itu adalah blower teman-teman. Seperti ini. Ini blower DC ya, 12 cm. Jadi panjang kali lebarnya ini 12 cm gitu. Dan ini ya saya beli yang langsung jadi seperti ini ya teman-teman. Tapi teman-teman juga kalau bisa ngoprek ya bisa dirangkai sendiri gitu ya. Blower ini fungsinya untuk apa? Ini bisa untuk membantu pendinginan perangkat radio teman-teman. Walaupun perangkat radio ini ada sirip pendingin. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sirip pendingin ya, untuk mendinginkan perangkat radionya. Karena kalau misalkan kita mancar, walaupun di power low, tapi intens gitu, perangkat radio ini akan naik suhunya gitu. Nah, untuk mengurangi resiko kerusakan karena panas gitu ya, karena panas berlebih, teman-teman bisa menggunakan blower seperti ini. Ya banyak di e-commerce gitu ya yang jual blower seperti ini. Harganya juga ya, kalau misalkan teman-teman beli blowernya saja yang belum dirangkai itu ada yang 10.000 sampai ratusan ribu gitu ya. Kalau yang sudah dirangkai, sudah misalkan bikin bracket untuk ICOM ini yang sudah pakai kipas dan lain sebagainya, nah itu bisa ratusan ribu. Kebetulan ini saya beli di harga 50.000 ya, plus adaptor itunya ya, adaptor DC-nya, DC itu AC-nya gitu ya. Jadi ketika beli ini sudah dapat adaptornya, seperti itu teman-teman. Harganya sekitar 50.000. Oke, yang terakhir itu karena kita memakai power supply switching, kita bisa menambahkan atau memasang voltmeter DC gitu ya. Boleh bisa pakai yang volt ampere meter atau voltmeternya saja teman-teman. Itu fungsinya untuk apa? Jadi kita ketika adjust itu tidak memerlukan multimeter lagi gitu. Dan kita juga bisa mengontrol ini tuh ketika dinyalakan si power supply ini, ketika disambungkan ke listrik itu, karena kalau tidak ada indikator berapa voltnya itu langsung kita nyalakan, takutnya ternyata voltasenya tinggi gitu ya teman-teman. Itu akan berpengaruh juga ke komponen radionya gitu. Takutnya cepat rusak karena memang pesawat radio seperti ini harganya tidak murah gitu ya. Bagi saya tidak murah teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai voltmeter pasang di sini gitu ya, kita pasangkan voltmeter DC digital gitu ya, itu bisa jadi membantu kita untuk mengontrol tegangannya juga, seperti itu teman-teman. Harganya bervariasi gitu ya, ada yang 5.000, ada yang sampai 50.000 gitu ya, tergantung nanti kualitasnya dan jenisnya, seperti itu. Dan kebetulan waktu itu saya beli, cuman memang saya nggak bisa nemu nih di mana ya saya simpannya, saya lupa nyimpen. Voltmeter DC itu waktu itu saya beli 7.000 teman-teman, yang kabelnya 2, ada yang kabelnya 3 juga. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, itu perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah base station gitu ya. Baik itu perangkat esensial atau perangkat opsional atau perangkat tambahan. Kalau misalkan ada perangkat-perangkat yang
memang tidak saya sebutkan, saya lupa sebutkan, itu teman-teman nanti boleh tambahkan di kolom komentar gitu ya, perangkat apa saja, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf videonya kepanjangan. Kalau penjelasan saya kurang dipahami, ya teman-teman boleh bertanya di kolom komentar gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Kalau teman-teman mau share pengalaman ketika membangun atau mengumpulkan atau membeli perangkat untuk base station, untuk membangun base station ini, ya silahkan share pengalamannya di kolom komentar teman-teman. Saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara untuk merakitnya gitu ya, merakit semua ini, karena ya tadi juga sudah saya jelaskan beberapa gitu ya. Yang jelas mungkin bisa dilihat dari video-video saya yang lain, saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan atau menyambungkan perangkat radio ini dengan power supply gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau kritik dan saran, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman dapat informasi-informasi seputar video terupdate dari channel kita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang, makin besar lagi, dan makin sering share-share informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Informasi ini tidak semata-mata saya sampaikan karena so tahu gitu ya dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada kekurangan dari informasi-informasi yang saya sampaikan, mohon maaf, itu karena keterbatasan ilmu saya. Saya bukan menggurui teman-teman atau rekan-rekan yang sudah senior dalam dunia radio komunikasi, tapi saya hanya ingin share pengalaman saya, informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama saya mempelajari tentang dunia radio komunikasi ini bagi teman-teman yang khususnya pemula gitu ya, mudah-mudahan teman-teman yang pemula yang ada keinginan untuk berkecimpung di dunia radio komunikasi ini bisa dilancarkan gitu ya dalam ketika mengumpulkan uang untuk membangun gitu ya, untuk membeli perangkat, untuk membangun base station gitu ya. Dan ya mudah-mudahan bisa bergabung juga dengan salah satu organisasi yang memang legal gitu, sehingga teman-teman punya izin, punya call sign gitu, sesuai aturan pemerintah aja gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan, oh saya pengennya dirapis saja ya silahkan, atau diorari saja ya silahkan, atau pengen dua-duanya, itu lebih bagus gitu. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Akhir kata saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bentri.